Shalom Bapak Mama. Shalom. Selamat Paskah. Kristus sudah bangkit. Jadi harus semangat. Tadi ada yang bangun jam 4 kok. Atau jam 3? Iya. Pendeta Dr. Andar Ismail, itu dosen di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, pernah bilang begini. Orang Kristen yang mengalami kuasa Paskah, orang Kristen yang hidup seperti ayam kampung, bukan hidup seperti ayam potong. Dia bilang begitu, Dr. Andar Ismail. Kenapa dia bilang begitu? Dia bilang begini, Bapak Mama. Ayam potong itu prosesnya instan, cepat jadi, tidak melalui proses perjuangan. Makanya lihat Bapak Mama, ayam potong itu 1 bulan kaboang besar. Bapak Mama dan saya bisa makan. Tapi tidak sama dengan ayam kampung. 1 bulan belum bisa makan. Dia harus kasih makan berbulan-bulan. Dia tidak terjadi dengan instan. Dia butuh proses perjuangan. Karena itu lihat mama-mama, kalau udah masak kuah, jangan coba-coba pakai ayam potong. Kalau masak kuah, itu noe. Betul kok? Nah, kalau masak kuah harus pilih ayam kampung. Dagingnya keras. Khotbah 1/2 jam boleh kok? Mau pendeta boleh? Ya. Ini majelis sinode kasih tema, ia mendahului kamu ke Galilea. Titik 2, jangan takut. Bapak Mama. Ini tema Paskah secara nasional. Baik Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia maupun Konferensi Wali Gereja Indonesia, Protestan dan Katolik pakai tema ini, bawa omong soal Paskah tahun ini. Bapak Mama dan saudara-saudara, ini ibadah fajar karena baru jam 6 tadi mulai, belum ada matahari tadi terbit. Jadi ibadah fajar di Getsemani Parus Timur. Kita akan memahami makna cerita dari Injil Matius 28 ayat 1 sampai 10. Ini seulang-ulang kita baca, seulang-ulang kita dengar, seulang-ulang Bapak Pendeta, Penatua Diaken pengajar khotbah soal Matius 28 ayat 1 sampai 10. Betul kok Bapak Soleh? Ya. Mungkin Bapak sudah dengar belasan kali dari Injil Matius, bahkan puluhan kali. Namun di pagi hari ini ada beberapa pokok yang perlu kita pahami. Saya tulis di sini ada 5 pokok. Jadi lihat kalau 5 berarti tambah sedikit ambil. Bapak Mama? Ya, saya kasih tahu dari awal. Ada 5 pokok. Jadi kalau sampai 4 berarti les 1, sedikit les amin. Nah ini masih panjang karena mau mulai dari 1. Nah kita mulai makna yang pertama. Pertama lihat dalam ayat 1 dari Injil Matius 28. Di sana bilang para perempuan pergi ke kubur Yesus untuk menengok kubur. Lihat di situ Bapak Mama, mereka mau menengok kubur, bukan menengok atau melihat Yesus. Itu berbeda. Mereka pergi dengan tujuan untuk menengok kubur, bukan untuk melihat Yesus. Mengapa bukan untuk melihat Yesus? Pertanyaan penting dalam ayat yang pertama ini. Karena bagi para perempuan, hubungan mereka dengan Yesus sudah selesai. Sudah tamat di peristiwa kematian.
Jumat Agung kemarin. Mereka menganggap seolah-olah hubungan mereka dengan Yesus selesai. Dalam pemahaman mereka paling-paling, mereka hanya bisa melihat kubur yang mengingatkan siapa Yesus dan bagaimana ia pernah hidup, pernah berkarya, bekerja di tengah-tengah dunia ini. Semua harapan untuk bebas yang Yesus sudah bangun selama hidupnya telah habis. Itu dalam pikiran para perempuan yang berjalan untuk menengok kubur Yesus. Dalam ayat yang pertama. Lihat ayat 2. Ayat 2. Tetapi justru malaikat berjumpa dengan mereka. Ada malaikat yang berjumpa dengan para perempuan. Lihat ayat 9 lagi. Selain malaikat, ada juga Yesus berjumpa dengan mereka. Ada malaikat, ada Yesus sendiri yang mati. Dia berjumpa dengan mereka dalam ayat yang ke-9. Ternyata Bapak Mama, bukan kubur yang mereka lihat, tetapi mereka melihat malaikat dan melihat Yesus. Bukan kematian yang mereka jumpai. Ketika kita baca ayat 1 dan ayat yang kedua. Tetapi yang mereka justru jumpai adalah sebuah kehidupan. Yesus tidak habis. Kematian Yesus bukan selesai. Matinya Yesus bukan tamatnya sejarah dunia dan sejarah manusia. Hubungan mereka dengan Yesus tidak selesai, tetapi tetap ada. Buktinya Yesus menjumpai mereka dalam ayat 9 tadi. Dalam hal ini, mari Bapak Mama kita ingat kembali Matius 1 ayat 23. Pernah menegaskan bahwa Yesus adalah Allah yang menyertai kita. Dia adalah Immanuel. Mari kita mengingat kembali Matius 18 ayat 20. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ Yesus ada. Yesus senantiasa ada bersama-sama dengan mereka yang hidup karena percaya terhadap Yesus. Bahkan Bapak Mama, kita ingat lagi di akhir Injil Matius dengan janji yang manis, Yesus pernah bilang, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Para perempuan menemukan bahwa Yesus senantiasa ada. Yesus ada untuk menyertai. Dia adalah Tuhan yang mau mencari, menjumpai mereka yang mencari Yesus. Mau menjumpai Bapak Mama dan saya yang telah percaya kepada Yesus. Sekalipun kita semua kadang-kadang mencari Yesus di tempat yang salah. Di kuburan. Kuburan itu tempat yang paling kita takut, Bapak Mama. Betul kok? Coba kalau suruh kita pergi jam 3 subuh itu, pergi kuburan, pegang obor sendiri. Berani kok? Berani? Nah, itu lagu rohani suka keluar semua. Betul kok? Supaya yang bawa PT, supaya yang bawa korek api. Kira itu setan takut PT dengan korek api. Itu satu Bapak Mama. Kita masuk di makna kedua. Kedua, Yesus mau ketemu dengan para murid di satu tempat yang bernama Galilea. Itu ayat 7 dan ayat 10 Bapak Mama.
Yesus mau ketemu dengan mereka di tempat yang bernama Galilea. Karena itu murid-murid tentu saja harus berangkat, berjalan ke tempat yang bernama Galilea. Itu dalam perjalanan itu membutuhkan waktu lebih dari 2 hari untuk sampai ke Galilea. Sebenarnya tempat Galilea ini mengingatkan kita, kenapa Yesus suruh mereka pada saat ia bangkit harus ke Galilea. Kita diingatkan bahwa awal pemanggilan murid-murid terjadi di tepi danau Galilea. Di sini sebenarnya Tuhan yang bangkit hendak menguatkan kembali, meneguhkan kembali posisi perempuan dan murid-murid yang berjumpa dengan Yesus. Waktu Yesus ditangkap di Getsemani, Bapak Mama, dia dipukul, dia dihina, dia dicambuk. Murid-murid putus asa. Mereka kecewa, seolah-olah Tuhan kita ini lemah. Karena itu konsep Galilea di sini mau menguatkan mereka kembali, bahwa para murid dan perempuan-perempuan yang sementara menjumpai Yesus harus teguh, kuat dan kokoh seperti ayam kampung. Jangan seperti ayam potong. Waktu Yesus ditangkap di Getsemani itu, Bapak Mama ingatkan kembali kita sedikit Bapak Mama tidak apa-apa. Itu murid-murid gagal di Getsemani itu gagal dalam soal apa? Berjaga-jaga dan berdoa. Satu kali Yesus pi dong sono. Betul kok? Nah, Yesus pi kali kedua lagi dong sono. Kali ketiga dong sono. Lihat dong gagal soal berdoa 3 kali. Bapak Mama pernah gagal dalam soal berdoa? Pernah. Lihat Mama korek bab tua malam-malam. Untuk bilang Bapak mari kita berdoa, nanti Bapak bilang Mama saatnya Bapak cuma ngantor. Atau sebaliknya. Kita gagal berdoa. Di pasca ini juga mungkin tadi kita cepat-cepat bangun jam 3 tidak berdoa. Betul kok tidak? Lebih ingat kita pun bambu yang mau isi minyak tanah. Ingat kita pun apa lagi? Lampu tihoek. Bisa saja Bapak Mama. Tidak ingat berdoa. Maka sekarang Bapak Mama, di Galilea ini, Yesus meminta mereka bertemu lagi di tempat ini. Untuk apa? Ada 2 hal yang perlu diurus beres antara Yesus dengan para murid. 1, keyakinan mereka perlu diteguhkan kembali. Yang kedua, mengenai kemesiasan Yesus perlu diluruskan sebelum para murid menerima Injil untuk diberitakan ke seluruh dunia. Kemesiasan Yesus perlu untuk diluruskan kembali. Bahwa Yesus ketika dia mati, itu bukan artinya dia bukan Mesias. Tetapi dia memilih jalan yang berbeda dengan jalan yang dipilih oleh dunia ini untuk menyelamatkan Bapak Mama dan saya. Kita mati untuk orang yang benar ada, tapi tidak pernah ada orang yang mau mati untuk orang yang benar. Yesus lakukan itu untuk Bapak Mama dan saya yang salah, supaya kita diselamatkan. Matinya juga berbeda dengan mati-mati sekarang ini. Kita mati karena jantung, stroke, betul kok? Kita mati karena kecelakaan. Belum ada orang mati karena kena salib. Kalau gantung diri bisa. Hanya Yesus saja. Karena itu kemesiaannya harus diluruskan kembali. Bahwa Yesus sungguh-sungguh manusia, sekaligus sungguh-sungguh
Allah. Kita buktikan Yesus sungguh-sungguh manusia. Yesus pernah lapar bab mama? Pernah. Yesus pernah menangis bab mama? Dia pernah rasa sakit bab mama? Karena dia sungguh-sungguh manusia. Supaya apa? Kalau bab mama lapar, kalau bab mama dan saya haus, ingatlah Tuhanmu juga pernah rasakan. Ketika menangis, ingatlah Tuhan juga sementara menangis. Sebenarnya dalam diri Yesus sebagai manusia, Yesus menempatkan diri seperti itu. Namun di sisi yang lain, Yesus sungguh-sungguh Allah. Dia pernah jalan di atas air laut, pernah? Yesus pernah jalan? Pernah. Kita tidak bisa, Bapak Mama, jalan di atas air laut. Karena kita bukan Allah. Kalau kita injak laut, pasti kita jalan di bawah air laut. Ini betul, Bapak. Yesus pernah membangkitkan orang yang mati. Bapak pernah doa orang mati bangkit? Ya, tidak pernah. Karena Bapak dan saya manusia. Saya justru berdoa orang bangkit masa bisa. Karena kita manusia. Yesus lihat dalam dirinya sungguh-sungguh Allah, dalam dirinya sungguh-sungguh manusia. Itu kedua. Masih panjang Bapak. Dalam hubungan dengan yang kedua ini, pertanyaan penting lalu berita Paskah untuk kita di sini apa? Mari kita kembali periksa janji-janji kita. Mengecek kembali janji-janji yang pernah kita ikat dengan Yesus. Ada yang berjanji untuk menikah karena mereka belum menikah, meskipun sudah hidup serumah. Ada yang berjanji untuk ikut katekisasi karena sampai saat ini mereka belum diteguhkan menjadi anggota SIDI. Ada yang merasa terpanggil menjadi presbiter, penatua diaken dan pengajar. Khususnya kini, tentu ada yang menjadi anggota panitia pemilihan Majelis Jemaat untuk periode 2024-2027. Umumnya kita semua terikat dan berutang pada janji-janji kita dengan Yesus. Coba ingat-ingat di Paskah ini. Apa Bapak, Mama, dan saudara-saudara pernah frustrasi? Pernah putus asa, pernah kecewa karena panggilan dan janji itu. Pasti ada juga yang mengeluh, ada yang mengomel, tertahu setan apa yang suruh kopi terima ini tugas. Kira kerja di gereja ini ada baik. Coba tempo hari sonde mau sah. Beta kira kerja di gereja ada baik. Tahu soal bertumpuk-tumpuk dalam gereja. Kita mungkin adalah orang-orang yang pernah bertutur seperti ini. Pernah berkata, mengomel karena kecewa dan putus asa. Mungkin ada yang mulai kecewa dengan tugas-tugas Kristiani di dalam gereja dan di dalam masyarakat, lalu melarikan diri secara senyap. Orang yang dulu aktif, Mama, tiba-tiba tidak aktif, itu dia melarikan diri senyap karena dia diam-diam. Betul kok? Soalnya babisi atau soalnya kestau. Itu biasa. Kita diingatkan kembali dengan janji-janji. Mungkin ada yang frustrasi, kecewa dengan imannya dalam bergelut dengan aneka masalah hidup karena merasa Yesus tidak sudi menjawab. Dia sudah 7 tahun lalu, sutikam lutut, mulut coba busa. 7 tahun lalu dia berdoa sampai sekarang, seolah-olah Yesus tidak jawab. Mungkin ada yang frustrasi, kecewa dan putus asa seperti itu. Mereka mulai melarikan diri kepada rupa-rupa kepercayaan lain. Bisa saja Bapak Mama,
Mungkin ada yang frustrasi dengan banyak hal dalam jemaat. Misalnya di Getsemani sini, akhirnya mereka melarikan diri ke jemaat, ke gereja yang lain. Tepuk tangan, angkat tangan. Bisa saja. Karena seolah-olah di sini tidak ada tepuk tangan dan angkat tangan. Bisa. Banyak orang gemit, Bapak Mama sekarang begitu. Dong pagi dong gereja di sini, mas sore dong tepuk tangan, angkat tangan. Son lama-lama angkat kaki. Bisa saja ini karena kecewa putus asa. Kita semua pernah frustrasi dengan iman kita. Yang kita awali dengan penuh semangat waktu peneguhan sidi. Lihat peneguhan sidi itu Bapak Mama semua menangis biasa. Boleh Bapak Mama menangis Bapak Mama. Tapi itu biasa yang menangis itu dia lari duluan. Ini kita diingatkan kembali dengan janji-janji kita dengan Yesus yang bangkit dan hidup itu. Masuk 3 saya. Supaya habis setengah itu. Kalau 3 setengah. Masuk ketiga. Yang ketiga, makna ketiga. Para perempuan berjumpa dengan Yesus yang hidup dan menerima tugas untuk berbagi cerita tentang hidup. Karena waktu Yesus bangkit, Bapak-Bapak, ketika para perempuan mendengar berita itu, mereka tidak tinggal diam. Mereka bergegas, mereka bergerak, mereka berlari. Ayat 7 di situ, Bapak Mama lihat. Segera pergi dan katakanlah kepada mereka. Bagaimana kita yang merayakan Paskah pagi ini? Bersediakah kita juga berbagi cerita tentang hidup bagi sesama kita? Apakah cukup kalau setiap hari kita semua hanya membawa Alkitab? Apakah cukup setiap hari kita semua berkeliling dari rumah ke rumah dan membacakan Alkitab kepada semua orang tanpa peduli dengan kesibukan mereka? Apakah cukup kalau kita menyusun strategi untuk membuat kebaktian penyegaran iman yang penuh dengan semangat? Tentu saja tidak. Berbagi cerita tentang hidup menurut Injil Matius tidak lain dari belajar melayani orang yang kita jumpai. Karena di saat melayani mereka, ingatlah bahwa kita sementara melayani Yesus yang bangkit dan hidup itu. Ada banyak orang yang haus. Itu Matius 28, 25 bilang. Ada banyak orang yang telanjang. Ada banyak orang yang sakit. Ada banyak orang yang terpenjara. Ada banyak orang yang menempatkan diri sebagai orang asing. Mereka harus kita lihat sebagai diri Yesus yang membutuhkan sentuhan dan pertolongan dari kita semua yang mengalami Paskah. Seandainya Yesus adalah seluruh warga usia sekolah yang kurang mendapat kesempatan belajar, karena memang orang tuanya miskin, karena guru kurang serius mengajar, apakah yang dapat kita lakukan untuk berbagi cerita tentang hidup? Tentu saja harus menolong mereka. Seandainya Yesus adalah mereka yang terkena bencana, apa yang kita lakukan untuk berbagi cerita tentang hidup? Seandainya Yesus adalah para petani yang bergelut untuk mengais segenggam jagung dan sepotong ubi. Seandainya Yesus adalah para ibu yang seringkali menahan lapar demi memberi makan anak-anak mereka yang kurang gizi, apa yang harus kita lakukan? Inilah perintah Paskah. Segera pergi dan berbuatlah begitu rupa agar mereka mengalami bahwa Yesus solider dengan mereka dan Yesus yang sama mengutus kita sebagai pembagi cerita hidup. Itu ketiga. Keempat, Allah mengizinkan para perempuan menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus, hendak menegaskan bahwa Allah menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang sama harganya dan yang sama tanggung jawabnya. Dalam Kristus tidak ada lagi
laki-laki dan perempuan yang berbeda kelas dan kualitas. Dalam Yesus laki-laki dan perempuan terpakai untuk menjadi saksi kebenaran, pejuang kebenaran, menjadi saksi, pejuang dan pembela kehidupan, baik laki-laki dan perempuan. Ini masih kuat di Ampoang, Pak Polisi ya, masih kuat ya. Nah, itu bab tugas di Ampoang. Masih kuat itu, Pak. Di sana itu mau ngomong apa-apa bab tua saya di. Mam tua ada pun tanpa di mana, Pak. Mam tua dong hanya pasang talinya di dinding dong kok. Dengar apa yang bab tua omong. Tapi hari ini pas dia bilang laki-laki dan perempuan sama. Bapak, mama, dan saudara-saudara. Sedikit lagi, satu lagi. Tadi sudah 4, nah ini kelima. Peristiwa Paskah bagi kita sekarang bukan hanya sekedar mengatakan bahwa kubur telah kosong. Peristiwa Paskah. Tetapi itu harus menjadi kenyataan yang real dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai orang yang percaya kepada kebangkitan dan kehidupan. Ketika para perempuan itu berjumpa dengan Yesus, dunia mereka tidak sama lagi. Dunia yang gelap harus menjadi dunia yang terang. Demikian juga dengan kita sebagai orang percaya. Ketika kita menerima berita ini bahwa Yesus telah bangkit dan hidup, maka dunia kita tidak akan sama lagi. Setuju kok? Dunia orang Paskah harus berbeda dengan dunia saat ini. Harus nampak perubahan hidup dalam gaya kehidupan kita. Kesaksian iman dari perubahan hidup akan mampu memancarkan kuasa Kristus yang bangkit. Dengan demikian kita akan mampu menarik orang lain yang masih hidup dalam kegelapan datang kepada Yesus yang telah bangkit dan hidup. Mengakhiri khotbah ini cuma habis. Saya ingin bertanya, Bapak Mama tahu kok telur Paskah termahal di dunia? Tadi saya dengar juga ada makan telur ya, 4.000 butir. Ini saya tahu dapat berapa butir sebentar. Tahukah Bapak Mama telur Paskah termahal di dunia ini? Termahal Bapak Mama. Sebuah telur yang sangat berkilau di dunia dipamerkan untuk menyambut Paskah tahun 2014. Berarti berapa tahun yang lalu? Telur berlian yang diberi nama mirage. Itu telur punama mirage, Bapak Mama, yang telur berlian. Tidak usah kasih nama kita panah dong mirage, Bapak. Ini kalau saya di Ampuang, saya buat begini dong hafal. Saya sudah pulang nanti lihat 3 bulan anak dong nama mirage. Di sini tidak usah. Ini telur Paskah termahal namanya mirage. Telur itu sangat berkilau. Dia bersinar karena diselubungi dibungkus oleh 1000 butir berlian. 1000 butir berlian. Kemudian ada sekitar 100 berlian diantaranya merupakan berlian dengan potongan yang unik. Selain berlian, mirage punya keistimewaan lainnya. Bila dibuka bagian dalam telur yang bernama mirage ini, ada sebuah bola dunia. Bola di dunia. Nah, di dalam bola dunia itu terdapat seekor burung merpati yang terbuat dari kristal. Burung merpati ini didudukan di ranting pohon zaitun yang terbuat dari emas 18 karat. Telur Paskah mirage dirancang oleh seorang yang bernama Manfred Bill. Itu memerlukan waktu 3 tahun, Bapak Mama, untuk soal merancang ini telur Paskah termahal yang bernama mirage. Telur ini terjual
Orang beli Bapak Mama dengan harga 6 juta dolar. Dan jika dirupiahkan senilai 94 miliar. Itu beli oto seberapa Bapak? Bapak Mama dan saudara-saudaraku, pengorbanan Yesus jauh melebihi telur Paskah yang mahal. Penyaliban dan kematian Yesus terlalu dan lebih mahal dari mirage tersebut. Yesus mati tapi hidup dan bangkit. Inilah berita Paskah yang menjadikan iman kita bernilai dan berharga. Bapak Mama dan saya berharga. Bapak Mama dan saya bernilai. Kiranya peristiwa Paskah tahun ini tidak berlalu begitu saja tanpa perubahan nyata dalam hidup kita sehari-hari. Ada banyak tantangan Bapak Mama. Ada banyak ketakutan, kekhawatiran, putus asa. Harga beras naik 15.000 ke Bapak sekarang 14. Harga semua naik Bapak Mama. Ada lagi kemarin BMG bilang apa, ada siklon apa itu 9 berapa lagi. Nah, ada sampai tanggal 11 katanya. Baru dia berlalu. Pokoknya ada banyak tantangan Bapak. Tantangan harus ada. Tantangan tidak boleh buat kita lemah, mundur, takut, kecewa. Tapi justru membuat kita bersemangat dan bangkit dari ketakutan dan keraguan-raguan. Paskah tahun ini mau bilang itu. Berita kebangkitan Yesus tahun ini seharusnya memberi sukacita dan pengharapan. Karena ia mendahului kamu ke Galilea. Jangan takut. Paskah itu ajaib Bapak Mama. Paskah itu ajaib. Paskah itu bukan peristiwa biasa. Paskah itu peristiwa yang berkuasa. Paskah memiliki kuasa untuk mengubah apa yang semula jahat menakutkan menjadi sesuatu yang baik, menjadi berita sukacita, membangkitkan sukacita. Itulah Paskah. Paskah adalah kuasa yang mengubah kematian menjadi kehidupan. Paskah mengubah ketakutan menjadi keberanian, mengubah duka cita menjadi sukacita. Perempuan-perempuan datang ke kubur untuk meminyaki Yesus, tetapi mereka pulang dengan membawa berita bahwa Yesus hidup dan bangkit. Jumat Agung kita dengar khotbah Yesus now mati, meninggal, tapi hari ini kita bawa pulang berita sukacita. Dia yang meninggal di hari Jumat, dia bangkit di hari ini, di hari Minggu, di Paskah pagi ini. Pergilah ke Galilea. Bapak Mama dan saya harus pergi ke Galilea. Tidak usah naik pesawat Bapak. Pulang sebentar dalam rumah kita. Lihatlah senyum Tuhanmu. Lihatlah bekas luka Tuhan. Karena di situ ada senyum tulus. Di situ ada luka yang disembuhkan. Dan di situ ada kehidupan. Ketika Tuhan bilang ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Maka ini menunjukkan suatu terobosan baru. Bahwa Allah bergerak mendahului manusia. Allah sudah jalan mendahului Bapak Mama dan saya. Menunggu Bapak Mama dan saya. Allah rindu menjumpai ciptaannya yang paling mulia dan berharga. Dan Paskah memberi harapan waktu bahwa Allah mengerti pergumulan kita. Pergumulan Bapak Mama dan saya. Dan Allah sebenarnya berkata, dia siap menolong Bapak Mama dan saya. Di saat kesuraman datang, ingatlah kata Yesus, aku mendahului kamu ke Galilea. Di sana Tuhan mendahului
sehingga terbuka bagi kita untuk membawa beban-beban kita kepada Yesus yang bangkit dan hidup. Dan di Galilea ruang untuk menikmati kebersamaan bersama Yesus terbuka dan tersedia. Ada seorang penatua pernah berdoa waktu dia mau tidur. Penatua ini berdoa begini, Tuhan, malam ini aku mau tidur. Aku tahu jika Engkau telah mendahului aku ke Galilea. Izinkan Tuhan membawa bebanku ke Galilea. Esok jika aku bangun, aku pastikan bahwa Engkau telah membawa aku ke Galilea. Saat itu, ku kembalikan bebanku. Karena beban yang ada di tanganmu terlalu ringan dan menyenangkan. Saatnya mendengar suara Tuhan. Aku mendahului kamu ke Galilea. Jangan takut. Itulah doa seorang penatua. Sekiranya menjadi doa Bapak, Mama, dan saya. Selamat merayakan Paskah. Tuhan tolong kita semua. Amin.